Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelas 6.02 dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengantar filsafat bagian 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Danik Indah Sukmawati, NPM terakhir 017, ada Monika Wijaya, NPM terakhir 055, serta ada Kartika Sari Nurbaiti, NPM terakhir 091. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu periodisasi perkembangan filsafat. Untuk filsuf pertama yang muncul di Yunani itu adalah Thales. Sedangkan faktor yang mempengaruhi munculnya ini adalah mitos bangsa Yunani, kesusastraan Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan. Nah, untuk membedakan aliran atau memetakan filsafat, maka aliran filsafat ini membagi masa atau zaman menjadi beberapa masa. Zaman yang pertama yaitu zaman Yunani. Pada zaman Yunani ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Yunani kuno dan periode Yunani klasik. Periode Yunani kuno. Pada periode ini disebut filsafat alam, karena mereka ini mencari asas yang pertama itu dari alam semesta, atau disebut juga dengan arche, yang bersifat mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Di sini ada 5 tokoh. Yang pertama ada Thales. Thales ini mengembangkan sifat alam kosmologi yang mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi dari alam semesta. Menurut pendapatnya, semua yang berasal dari air itu sebagai materi dasar kosmis. Yang kedua ada Anaximandros. Pemikirannya itu memberikan pendapat tentang arche atau asas yang pertama alam semesta. Itu ia tidak menunjukkan pada salah satu unsur yang diamati, indera, sehingga sifat yang dapat bergerak sesuai dengan sifatnya itu tidak ada tempat bagi unsur yang berlawanan. Yang ketiga ada Pythagoras. Pemikirannya, substansi dari semua benda itu adalah bilangan, dan segala gejala alam merupakan pengungkapan indrawi dari perbandingan-perbandingan sistematis. Jadi menurutnya itu susunan bilangan itu mempunyai bentuk yang geometris. Yang keempat ada Saint Poppains. Pendapatnya termuat dalam kritik terhadap Homerus dan Herodotus. Ia merubah adanya antropomorfisme Tuhan-Tuhan, yaitu di mana Tuhan itu digambarkan sebagai seakan-akan manusia. Kritik ini ditujukan kepada anggapan-anggapan lama yang berdasarkan pada mitologi. Tokoh yang kelima yaitu Demokritos. Pemikirannya bahwa realistis itu bukanlah satu, tetapi terdiri dari beberapa unsur dan jumlahnya itu tidak terhingga. Yang kedua yaitu periode Yunani klasik. Pada periode ini, filsafat itu menunjukkan kepesatan, ditandai dengan semakin besar minat orang-orang terhadap filsafat. Tokoh Yunani klasik ini ada 3, yaitu ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates ini pemikirannya, filsafat itu untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmani dan rohaniah, di mana keduanya ini tidak dapat dipisahkan karena ada keterkaitan dan banyak nilai yang dihasilkan. Lalu ada Plato. Sebagai titik tolak pemikiran filsafat, Plato itu mencoba menyelesaikan permasalahan lama, yang mana benar yang berubah-ubah atau Herakleitos, atau yang tetap atau Parmenides. Yang ketiga yaitu ada Aristoteles. Untuk mengetahui makna hakikat setiap sesuatu, Aristoteles itu mengembangkan suatu teori pengetahuan dengan menempuh jalan atau metode abstraksi. Dengan membagikan pengetahuan menjadi 2 itu yaitu pengetahuan indera dan pengetahuan budi. Pengetahuan indera itu bertujuan mengenai pengenalan pada hal yang konkret, yang bermacam-macam dan serba berubah. Sedangkan pengetahuan budi itu bertujuan mengetahui abstrak, umum, dan tetap. Pengetahuan budi inilah yang disebut sebagai ilmu pengetahuan.
Yang kedua, periodisasi perkembangan filsafat pada zaman abad pertengahan. Pada masa ini, filsafat lebih bercorak teosentris. Artinya, para filsuf dalam periode ini menjadikan filsafat sebagai abdi agama atau filsafat diarahkan pada masalah ketuhanan. Suatu karya filsafat dinilai benar sejauh tidak menyimpang dari ajaran agama. Oleh karena itu, filsafat barat abad pertengahan ini dapat disebut sebagai abad gelap, dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuannya terhambat. Pada masa pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Sedangkan masa skolastik terbagi menjadi skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. Yang pertama, masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak yang artinya para pemimpin gereja. Pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah yang menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada juga yang menerimanya. Bagi mereka yang menolak, alasannya adalah karena beranggapan sudah mempunyai sumber kebenaran yaitu firman Tuhan. Tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain seperti dari filsafat Yunani. Dan bagi mereka yang menerimanya, sebagai alasannya beranggapan bahwa walaupun telah ada sumber kebenaran yaitu firman Tuhan, tetapi tidak ada jeleknya menggunakan filsafat Yunani yang hanya diambil dari metodenya saja atau tata cara berpikir. Tokoh-tokoh pada masa patristik diantaranya adalah yang pertama Justinus Martir. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukanlah agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani. Jadi menurutnya agama Kristen lebih bermutu dibandingkan dengan filsafat Yunani. Yang kedua ada Clemens. Pokok-pokok pemikirannya adalah yang pertama memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoriter filsafat. Yang kedua, memerangi ajaran terhadap anti-Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani. Yang ketiga ada Tertullianus. Ia berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup. Tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat, dan tidak ada hubungan antara Yerusalem sebagai pusat agama dengan Yunani atau pusat filsafat, dan tidak ada hubungan antara gereja akademi dan tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan baru. Yang keempat ada Agustinus. Menurut pendapatnya, daya pemikiran manusia ada batasnya, kepastian yang tidak ada batasnya, dan yang bersifat kekal abadi. Artinya, akal pikiran manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kekayaan yang lebih tinggi. Ajarannya lebih bersifat sebagai metode daripada suatu sistem, sehingga ajarannya mampu meresap sampai masa skolastik. Dan yang kelima, ada Johannes Scrotus Eurigena. Pemikiran filsafatinya berdasarkan keyakinan Kristiani. Oleh karena itu, segala penelitian dimulai dari iman, sedangkan wahyu ilahi dipandang sebagai sumber bahan-bahan filsafatnya. Yang kedua yaitu masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Jadi skolastik adalah aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Faktor skolastik ini dapat berkembang dan tumbuh karena berbagai faktor, diantaranya adalah faktor religius dan faktor ilmu pengetahuan. Masa skolastik ini dibagi lagi menjadi 3 periode, yaitu masa skolastik awal, masa skolastik puncak, dan juga masa skolastik akhir. Pada masa skolastik awal, kekuasaan dari kerajaan Romawi berada di bawah Karel Agung, tahun 742 sampai 824. Masa ini merupakan titik kebangkitan abad pertengahan. Tokoh filsuf pada masa ini diantaranya adalah yang pertama, Anselmus. Gagasan dari tokoh ini adalah bahwa orang harus percaya dahulu supaya mendapatkan pengertian yang benar akan kebenaran. Pandangan ini ternyata menguasai pandangan orang pada abad-abad berikutnya. Yang kedua, ada Peter Abelardus. Yang harus dipercaya adalah apa yang telah disetujui atau dapat diterima oleh akal. Abelardus membenarkan alasan bahwa berpikir itu berada di luar iman. Karena itu berpikir merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu masa skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik dan masa ini juga disebut sebagai masa berbunga. Ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama memajukan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh pada masa ini yaitu
Yang pertama, Albertus Magnus. Ia mengajarkan ajaran Aristoteles di Eropa Barat, lalu membuka keterangan yang baru bagi pemikiran Kristiani terhadap gagasan-gagasan dasar filsafat Aristoteles. Yang kedua, Thomas Aquinas. Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berada di luar jangkauan pemikiran. Dan yang ketiga, masa skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandegan. Tokoh-tokoh pemikir pada masa ini yaitu yang pertama, William Ockham. Menurut pendapatnya, pikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang atau kejadian-kejadian individual. Konsep-konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi buatan tanpa kenyataan. Pemikiran yang demikian ini dapat dilalui hanya lewat intuisi, bukan logika. Tokoh yang kedua adalah Nicholas Caucasus. Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal, yaitu lewat indera, akal, dan intuisi. Zaman yang ketiga adalah zaman modern. Masa ini berada pada 1600 sampai 1800 Masehi. Bertrand Russell menyatakan bahwa dalam sejarah, sebuah masa secara umum dapat dinyatakan sebagai masa modern, dapat dilibat dari berbagai sisi adanya perubahan mental yang menunjukkan perbedaan bila dibanding dengan masa pertengahan. Paling tidak, perbedaan itu tampak dalam 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, berkurangnya cengkraman kekuasaan. Lalu yang kedua, bertambahnya kekuatan otoritas ilmu pengetahuan. Filsafat modern ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Kelompok yang kedua ada dialektika dan idealisme. Kelompok yang ketiga ada fenomenologi dan eksistensialisme. Rasionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa akal itu adalah alat pencari dan pengukur pengetahuan. Sedangkan empirisme itu paham yang mengajarkan bahwa yang benar adalah yang logis dan ada bukti empirisnya. Sedangkan kritisisme itu menolak paham yang menyangkut penerapan dan pengetahuan berdasarkan alasan-alasan. Lalu golongan yang kedua ada dialektika dan idealisme. Dialektika adalah ilmu pengetahuan tentang hukum yang paling umum untuk mengatur perkembangan alam, masyarakat, dan pemikirannya. Contohnya sebagaimana aturan-aturan di masyarakat ataupun norma-norma. Sedangkan idealisme adalah suatu keyakinan atau suatu hal yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman, pendidikan, dan kebiasaan. Contohnya adalah aturan dari Tuhan. Kelompok yang ketiga itu ada fenomenologi dan eksistensialisme. Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Contohnya manusia mengalami kelahiran sampai kematian. Dan eksistensialisme adalah aliran yang pahamnya itu berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak. Contohnya, orang yang hanya memikirkan hal-hal sementara namun tidak mendalami apakah hal itu baik dan buruk. Nah, selanjutnya ini adalah prinsip-prinsip metodologi filsafat. Nah, unsur-unsur metodologi sebagaimana telah dirumuskan oleh Anthony Becker dan juga Ahmad Zubair di dalam bukunya, yaitu interpretasi, induksi dan deduksi, kohesi intern, holistis, kesinambungan historis, idealisasi, komparasi, heuristika, analogikal, dan juga deskripsi. Nah, selanjutnya ini menurut René Descartes. Nah, dia ini mengusulkan suatu metode umum yang memiliki kebenaran yang pasti. Nah, di dalam bukunya itu berisi tentang 1. Membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat.
yang pada umumnya ini dimiliki oleh semua orang. Kemudian yang kedua, dia menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan digunakan dalam aktivitas ilmiah. Dan yang ketiga, dia menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode. Dan yang keempat, dia menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. Yang kelima, dia menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yang terdiri dari dua substansi, yaitu jiwa bernalar dan juga jasmani yang meluas. Kemudian yang terakhir di dalam bukunya dia menjelaskan yaitu dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan spekulatif dan juga pengetahuan praktis gitu. Nah, selanjutnya ini Alfred Julius Enyer. Nah, pemikiran Enyer ini termuat dalam bukunya yang berjudul Language, Truth, and Logic. Tersebut ajaran terpenting yang terkait dengan masalah ideologis. Nah, ini adalah prinsip dari verifikasi. Pada mulanya, perbincangan mengenai prinsip verifikasi ini itu mengacu pada metode ilmiah yang diterapkan dalam bidang fisika modern atau kritik terhadap metode fisika klasik Isaac Newton. Nah, kemudian selanjutnya ini menurut Carl Raymond Popper. Nah, si Popper ini mengajukan beberapa prinsip nih. Yang pertama adalah Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori itu dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi oleh kaum positivistik. Nah, yang kedua, cara kerja metode induksi yang secara sistematis ini dimulai dari pengamatan atau observasi secara teliti gejala yang sedang diselidiki. Dan yang ketiga ini, si Popper ini menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip falsibilitasi, yaitu bahwa sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Nah, yang terakhir ini adalah menurut Michel Polanyi. Menurut Michel Polanyi, pengembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif. Nah, dengan dilatar belakangi ilmu kedokteran, si Polanyi ini menegaskan bahwa tugas filsafat terutama adalah membedah penyakit-penyakit pikiran yang hanya dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mendasar terhadap setiap pandangan yang mendasari masyarakatnya itu sendiri. Nah, tujuan dari metodenya itu untuk menemukan alternatif-alternatif baru bagi hidup manusia sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Terima kasih. Nah, demikian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.